Halo, kembali lagi sama gue Putra Ausa. Hari ini gue bakalan kasih kalian tutorial lagi. Wih, ditunggu-tunggu nih ya. Jadi seperti video di depan tadi, dimana sebenarnya ini video iseng sama sekali, nggak ada niat buat iklan komersil gitu, nggak ada. Dan Puma juga nggak bayar gue gitu ya kan. Jadi berawal dari karena kondisi PSBB saat ini Jawa Bali yang membuat kita tidak bisa beraktivitas di luar. Lalu juga tiap hari hujan, jadi nggak mungkin juga bawa alat-alat elektronik gue hujan-hujanan gitu ya kan. Dan gue lagi mentok ide mau ngapain. Jadi intinya kemarin, terus sekitar jam 10 pagi gue ngeliatin, kemarin gue baru beli sepatu Puma, dan ini sepatu kayaknya gue buatin video iklan komersil iseng ya, buat Instagram tadinya. Jadi cuman buat, oh ya gue udah berapa minggu nih nggak upload di Instagram, ya udah gue buat iseng aja, video durasi 30 detik gitulah. Dan konsepnya pengennya sederhana aja. Jadi gue hanya buat main green screen, terus main handheld kamera, terus ya main shoot sederhana yang sebenarnya nggak butuh teknik tingkat tinggi juga sebenarnya. Nah, ternyata banyak banget teman-teman yang mau, terus DM gue tuh di Instagram, buatin tutorialnya dong, bagaimana sih buat kayak gitu? Ya udah, gue akan buatkan. Padahal sebenarnya semua tutorial dari green screen, handheld kamera, editingnya, terus masking, dan semua tuh udah gue share ke YouTube gue. Cuman karena masih banyak juga yang bertanya bagaimana cara buat video komersil sederhana seperti ini, ya udah, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Dimana gue akan bahas dulu bagaimana gue ngebuat sepatu Pumanya di awal sama di ending video tadi. Dia bisa 3 dimensi berputar-putar seperti itu. Nah, itu cara buatnya gampang banget. Tapi kalian butuh peralatan sederhana seperti ini, dimana sebuah meja. Ini meja biasa aja yang gue lapisi dengan kain green screen yang banyak banget dijual di Tokopedia atau Bukalapak. Harga juga ini yang 2 meter kali 3 meter itu cuman 180 ribuan seingat gue. Lalu sebuah meja putar. Ini meja putar yang dari kayu, yang gue lakban aja nih sama kain green screen. Oke, untuk sepatunya nanti kita buat berputar di atasnya seperti ini. Oke. Dan meja ini juga gue dapatkan di Tokopedia dengan harga sekitar 260 ribu seingat gue. Oke. Dan sebuah background green screen yang penting, oke, untuk supaya dia nanti nggak ada bocor atau kalian nggak repot-repot masking dan sebagainya, cukup dengan nanti Ultra Key di editingnya, ya kalian butuh background seperti ini. Tapi ingat ya, beri jarak antara meja sama background, jangan dekat. Kenapa? Kalau dekat nanti timbul bayangan. Nah, bayangan ini nanti kalau kalian pasti kasih efek Ultra Key, itu nanti malah susah dia mendapatkan menghilangkan green screen-nya tanpa merusak detailnya nantilah. Ya gitulah pokoknya. Untuk lebih lengkap tentang tutorial green screen gue udah bahas, linknya di deskripsi. Oke, gue nggak akan bahas secara detail di sini. Dan jangan lupa backgroundnya kasih lighting. Kalau nggak kasih lighting begini deh. Oke, gelap. Nanti kalau yang di sini terang, di sini hijaunya gelap, nanti juga sama repot ya kalian waktu menghilangkan green screen-nya. Di sini gue pakai lampu godok SL60W, dan di sini pakai lampu tembak taman doang yang harga cuma 50-an ke background. Oke. Dan triknya untuk dapat 3D gitu. Kamera posisikan sejajar dengan si sepatu. Kalau udah shoot dan putar. Sesederhana aja untuk buat 3D-nya. Dan setelah itu ya kalian tinggal
editing di Premiere Pro, After Effects, atau Final Cut Pro, atau KineMaster atau apa, bebas lah ya. Dan di sini nanti gue akan kasih tutorialnya. Gue tapi di vlog yang berbeda ya, bagaimana editingnya di vlog yang berbeda. Karena kalau dibahas dalam satu vlog terlalu panjang. Oke, tahap yang pertama kalian harus buat 3D-nya dan seperti ini prosesnya sob. Oke, poin yang kedua yang harus kalian miliki adalah sebuah meja, lalu sebuah lighting RGB yang sangat penting. Jadi untuk buat video yang konsepnya seperti gue buat tadi, itu kuncinya harus memiliki sebuah lampu yang memiliki karakter RGB sob, atau lighting warna-warni juga bisa. Kalau misalnya nggak bisa RGB, warna-warni pun oke lah ya kan. Yang penting harus warnanya. Dan gue sangat sarankan lighting ini jenisnya itu yang CRI-nya kalau bisa 98 plus atau 90 ke atas lah ya, karena kalau lighting yang CRI-nya nggak jelas itu nggak rekomen, karena bikin pecah ke warna hasil pantulannya, itu hasil warna itu nggak bagus lah pokoknya gitu. Kalau CRI-nya tinggi itu pasti nanti warnanya jauh lebih baik. Seperti video yang gue buat itu menggunakan RGB merek Brownie dari YC Onion seperti ini yang Brownie. Nah ini bisa warna-warni gitu. Lalu juga yang energy tube, dan ini penting. Gue sih nyarankan minimal 2 lah ya, karena kalau satu agak kurang. Di sini gue pakai 3. Oke, nah ini dia kuncinya adalah lighting. Gue arahin dulu ke sana. Oke, karena pada saat di video yang gue buat dimana dia mewarnai nih, hasil warnanya itu sangat baik, karena bagusnya justru karena ada lighting RGB seperti ini. Kalau tanpa RGB itu garing banget dia. Nanti gue beri contoh kalau misalnya tanpa RGB atau warna-warna seperti ini, lighting warna seperti ini. Kalau nggak ada, itu garing banget, malah nggak enak kelihatannya. Jadi kunci bagusnya kedua adalah lighting warna-warni seperti ini. So, di poin ketiga, kita akan tes shootnya, tapi shootnya nanti ada 2 tipe ya, dimana nanti kita butuh ruangan yang sangat gelap total pada saat yang gue ngambil detail main cahaya gitu ya, pada saat seperti ini, dimana dari gelap tiba-tiba nanti muncul produknya dengan cahaya warna terus gelap lagi gitu. Permainan cahaya yang redup, muncul cahaya terus redup lagi, ini itu membutuhkan ruangan yang pure, benar-benar gelap total. Yang kedua itu hanya nanti dengan kamera lighting satu softbox aja, seperti gue pakai ini Godok SL60W, itu softboxnya aja ke mejanya, yang lain harus gelap total. Triknya, gue akan beri contoh langsung aja. Kita matikan dulu lighting gue seperti ini. Kita matikan. Oke, termasuk lampu yang di atas gue harus matikan. Nah, seperti ini sudah. Sehingga seperti kalian lihat sekarang, ruangan ini gelap total sebenarnya. Oke, nanti di kamera itu background di belakang itu juga akan kelihatan gelap. Pastinya softbox, karena gue harus ngasih tutorial. Terpaksa softboxnya karen ke gue. Tapi biasa softboxnya bener-bener gue tundukin ke bawah banget, sehingga cahayanya cuman di meja ini aja. Background ini juga akan gelap. Cuma karena ini harus memberi contoh kepada kalian, dan muka gue mungkin nggak kelihatan gitu ya kan. Berikutnya biasanya triknya, meja ini kadang gue tempel ke dinding untuk dapatin warna backgroundnya satu warna aja, atau beberapa shoot kadang nanti ada backgroundnya pernak furniture gue ini, itu selera lah ya. Bisa kalian buat tembok ke dinding aja dengan satu background, atau misalnya nanti ada backgroundnya furniture seperti ini ya, itu selera kalian. Sekarang gue akan jelaskan. Ini kondisi sudah gelap. Gue akan kasih tahu trik yang pertama, dimana kita hidupkan dulu lightingnya, dan gue sarankan sih 2 atau 3 ya. Kalau nggak ada budget 2 juga nggak apa-apa lah. Kalau sini gue pakai 3. Oke. Triknya seperti ini. Gue ngambil itu kameranya pakai tripod, sangat dekat kan? Oke, sangat dekat kan? Seperti ini. Kelihatan nggak kalau hidup? Lalu letak dulu satunya sini. Kita bagi cahayanya sob. Kita bagi cahayanya. Ini kita redupkan dikit kali ya. Terlalu terang banget.
akan bagi biasanya seperti ini, kayak segitiga bentuknya, dimana satu lighting yang sebelah sini akan menghantam sisi bagian depan. Jadi misalnya ini sepatunya, gue pengen tulisan setengah dari sini, dari tulisan Lance Benjamin ini, itu warnanya biru misalnya. Maka lighting yang ini jangan tembak langsung. Kalau kalian tembak langsung, dia akan buat biru semua dong, ya kan? Atur sampai dia cuma dapat sedikit aja, cari aja. Nah seperti ini, dekatkan sepatu kamera, lalu ambil sampai sebelah sini. Nah ini sepatu bagian sininya sudah dapat birunya, dan gue pengen bagian belakang, setengah ke belakang itu warnanya agak merah gitu. Kita akan kasih seperti ini juga, sama, atur dia hanya bagian dapat sampai sini aja. Oke, kalian bisa lihat, jangan ditembak langsung. Kalau tembak langsung ya merah semua Pak. Oke, kita atur. Jadi feeling, pakai feeling. Kira-kira sudah sampai sini. Dan bagian depan kasih ungu sedikit misalnya. Ya berubah lagi dia. Ungu sama seperti tadi triknya. Lihat kan dia dapat ungunya sedikit saja. Jadi seperti inilah. Nah, oke. Dan kalau sudah, ya kalian tinggal shoot aja sepatunya. Kalau udah dapat nih bagian ungu dapat, hijaunya dapat, merahnya dapat, maka kalian shoot, tinggal atur dengan kamera tripod. Misalnya saat ini gue mau ngambilnya detail bagian area depan samping ini aja, seperti ini. Gitu triknya Pak. Sesederhana itu. Gue bisa ngambil, misalnya sekarang mau ngambil yang di bagian pertengahan, letak seperti ini, kameranya full, badannya full. Gue bisa ambil seperti ini, sama, kasih sedikit. Ini matikan biasanya, ungunya sama, kasih sedikit, jadi dapat setengah sini ungu, di sini biru. Dan kalau udah kamera shoot aja, hanya seperti itu. Dan kadang gue butuh RGB, gue pengen RGB, ya udah kasih RGB. Nah, seperti ini, shootkan dia RGB dan shoot seperti itu. Gue pindah dulu ke sini ya, ngatur yang ini kayaknya. Itu dia. Jadi kita kalau ngambil, misalnya gue butuhnya yang kayak tulisan Puma. Seperti ini, pakai tripod, lalu dekatkan dia dengan kamera, tinggi tripodnya ya kalian tinggal atur sampai dapat tulisan Pumanya. Oke, seperti itu. Yang di situ kalau nggak salah gue buatnya RGB ya, gue buat RGB seperti itu. Yang sebelah sini juga gue buat RGB, yang kamera lighting keduanya dari samping sepatu kita kasih RGB juga. Lalu kunci berikutnya adalah matikan, biar background belakang nggak muncul. Matikan lampu godoxnya seperti ini. Tas, wah kalian nggak bisa lihat ya. Nah seperti itu Pak. Oke. Dan shootnya kemarin ini di 120 fps karena gue pakai 6400. Nah shootnya cuma seperti itu, gelap total. Yang gue hidupin lagi godox gue, sip. Oke, ya cuma seperti itu sob. Pakai tripod untuk ambil detail-detailnya, lalu untuk dapat sentuhan warna indahnya ke produk sepatu Pumanya, gue pakai lampu-lampu warna seperti ini. Nah, sehingga dia dapat bagusnya. Dan yang berikutnya, kalian tinggal ambil beberapa detail yang main teknik handheld seperti ini. Tapi teknik handheld ini gue nggak akan jabarkan bagaimana trik belajarnya ya. Trik belajarnya toh gue udah buat tutorialnya, bahkan dari setahun yang lalu ada 3 tentang b-roll yang gue buat bagaimana cara supaya nggak getar dengan handheld, itu udah gue bahas. Di sini gue akan beri contohnya trik pas gue buat iklan Puma ini aja, oke? Dan kebetulan lagi karena gue harus menghadap kamera dan lighting ada di sini, pasti di contoh ini ada bocornya. Karena realnya harusnya gue membelakangi lighting, ya nggak? Tapi karena ini harus memberi contoh, ya gue harus di depan lighting. Sehingga kalau bocor, maklum. Triknya sama, seperti itu. Lampu matikan. Lalu gue mau ngambil, pada saat yang gue ngambil logo Lance Benjamin dan logo Puma ini, gue ngambil seperti ini. Lampu gue arahin ke sepatu sedikit, lihat cahayanya udah dapat sampai depan. Lalu gue pengen ada warna merahnya, maka gue akan ambil yang sini, sedikit bocornya ke merah. Jangan sampai tembak semua, maka birunya mati. Kasih sedikitnya aja, biar dapat lightingnya cuma dari belakang, tengah ke belakang, seperti ini. Bagaimana gue ngambilnya kemarin. Ini kalau udah bocor, mohon maaf, seperti gue bilang tadi, ya karena ini harus beri contoh. Gue ambil mendekati tulisan Lance Benjamin, seperti ini, lalu berlahan tarik. Ya, seperti itu. Oke, birunya belum dapat, kasih lagi. Nah, seperti itu. Kalian bisa lihat birunya yang terjadi. Oke, itu dia. Gue tarik, birunya sudah dapat.
seperti ini, tarik berlahan. Nah, kalau mau di seamless transisi, seamless-kan begitu. Seperti yang gue buat di awal, yang mana seperti ini, lalu gue tarik, sah, begitu aja. Oke, jadi sebenarnya cuma seperti itu aja, Pak. Nggak susah sama sekali. Yang kalian butuhkan ya di awal green screen tadi untuk buat 3D-nya tadi. Lalu sebuah meja, kain green screen, dan lighting RGB yang CRI-nya gue sarankan 98 untuk memperindah produknya. Dan shoot-nya nggak butuh teknik yang rumit. Untuk handheld sedikit aja malah gue ngambil trik ngambil handheld B-roll seperti itu. Selebihnya pakai tripod. Tapi kuncinya RGB-nya tadi, warna-warnanya tadi, dan gelapkan ruangan. Cuman itu aja. Di editingnya sebenarnya gampang banget. Cuman cut. Pakai Ultra K untuk ngilangin green screen, terus beri scale, dan sedikit ada masking pada saat transisi seamless. Cuman itu aja, nggak ribet. Tapi kunci utamanya ya ini aja. Jadi kalian bisa buat iklan yang keren dengan mengandalkan sebuah meja, lalu ruangan kecil seperti ini, didukung dengan lighting pastinya yang bagus, dan kalian bisa buat iklan-iklan profesional sebenarnya. Oke? Apalagi mau gue bahas ya, kayaknya cuma itu aja, karena memang apapun bendanya sebenarnya akan sama gitu loh. Bendanya mau diganti jam, diganti handphone atau yang lain pun pasti akan sama. Kuncinya ini dia. Editingnya atau shootnya ya seperti tadi, karena ini produk ya tinggal ambil aja detail-detail penting, pakai mode tripod pun nggak masalah. Kalian tinggal mainkan scaling maju mundur gitu aja. Oke? Mungkin ya segitu aja kali tutorial dari gua buat kalian, dan semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di vlog gua lainnya.